Dokter Tifa di tengah. Oke. Oke. Terima kasih rekan-rekan wartawan, rekan-rekan jurnalis yang berbahagia. Kami sebagai advokat terdakwa, sebagai advokatnya Dokter Tifa tidak akan bosan-bosannya menyatakan, menegaskan bahwa pokok perkara ini adalah perihal kajian yang dilakukan oleh Dokter Tifa terhadap dokumen digital yang dimuat oleh Dian Sandi, ya, kemudian dikaji oleh Dokter Tifa, dan tidak pernah ada sanggahan dari pihak Jokowi maupun para pendukungnya yang menyatakan bahwa dokumen itu palsu atau asli. Termasuk Dian sendiri juga tidak pernah membantah. Jadi yang dikaji adalah sebuah dokumen digital, ya, dan itu adalah objek benda mati. Artinya benda mati itu dia tidak punya perasaan. Dia tidak punya perasaan difitnah atau dicemarkan nama baiknya karena memang dia adalah benda mati. Jadi yang dilakukan oleh Dokter Tifa itu dalam rangka melaksanakan amanah konstitusinya untuk menyampaikan pikiran dan pendapatnya tentang barang bukti itu. Ya. Jadi tidak ada di situ harus ada mens reanya. Ya. Jadi itu adalah amanah konstitusi, merupakan haknya Dokter Tifa untuk menyampaikan pikirannya. Nah kemudian kalau pikirannya itu dipidanakan seperti ini, itulah yang terjadi di persidangan ini. Persidangan ini adalah persidangan yang menyidangkan yang atas laporan yang dilakukan oleh mantan presiden, ya, mantan presiden Joko Widodo yang bernama Joko Widodo atau yang mengaku bernama Joko Widodo, yang kemudian berusaha merupakan upaya untuk melakukan pemberantasan dan atau pemberangusan pembungkaman atas hak konstitusional yang disampaikan oleh terdakwa atau yang disampaikan oleh Dokter Tifa. Nah, ini adalah merupakan pelanggaran konstitusi. Jadi kehadiran kami sebagai advokat adalah untuk menegakkan hukum, bukan semata-mata untuk kepentingannya Dokter Tifa. Ya. Nah kalau kita perhatikan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum ini adalah melakukan apa yang disebut, ya, pemutarbalikan penegakan hukum, ya. Pemutaran balikan penegakan hukum ini adalah apa yang kami sebut sebagai pemutarbalikan proses penegakan hukum, atau yang disebut adalah yang kami istilahkan sebagai reversal of judicial process. Apa ini artinya? Yang seharusnya dijadikan terdakwa itu adalah Joko Widodo, namun kemudian yang didudukkan sebagai terdakwa adalah proses sebaliknya, yaitu Dokter Tifa. Penegakan hukum seperti ini, ya, adalah ancaman serius terhadap kehidupan berdemokrasi dan bernegara secara berkeadilan. Ya. Karena hukum itu, ya, hukum itu diciptakan bukan untuk nakut-nakuti warga negaranya. Ya, begitu ya. Baiklah, saya lanjutkan. Seperti yang diketahui oleh media tadi, ya kan, ada beberapa hal. Di antaranya kami diberikan dari awal, kami meminta berita acara pemeriksaan yang merupakan hak kami, tapi tidak diberikan. Bahkan di persidangan manapun juga sesuai KUHP, yang namanya berita acara itu termasuk berita acara ahli. Ada 26 ahli, termasuk 4 ahli digital forensik, itu tidak diberikan BAP-nya pada kami. Padahal kami ingin tahu di digital itu apa pemeriksaannya gitu. Apa benar diperiksa atau tidak. Tidak diberikan. Dan itu dihalang-halangi. Bayangkan, kami berani mengatakan kami tidak akan memberikan dan sebagainya. Hakimnya mengatakan harus diberikan karena itu adalah amanat dari KUHP. Diharuskan. Nah, pertanyaan ada apa ini? 26 ahli. Kami tahunya dari mana? Karena ada di summary. Kami diberi summary, itu ada ahli-ahli itu. Ya kan, ada beberapa profesor, beberapa doktor dari universitas, yang mana ya otomatis universitasnya juga bertanggung jawab kalau ada kekeliruan di situ, kan. Itu satu. Kedua, beliau ini kan masih disuruh wajib lapor di kejaksaan. Kan sekarang itu kan kewenangan bukan kewenangan kejaksaan lagi. Kewenangannya ada kewenangan hakim. Makanya saya tanyakan, apa masih untuk wajib lapor? Hakim katakan sudah tidak perlu karena setiap minggu sudah kami hadirkan di persidangan. Terima kasih. Baik, teman-teman wartawan sekalian, Ada keinginan sebentar saya terangkan dulu. Teman-teman wartawan, yang ketiga terkait dakwaan Undang-Undang ITE pasal 35 dan 32. Yang pertama terhadap dakwaan ini, saudara penuntut umum menghadirkan apa yang disebut berita acara pemeriksaan laboratoris kriminal
Ada dua laporan. Teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah melihat sebuah cuplikan video yang cukup menarik dalam persoalan polemik perkara ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Akhirnya Kejaksaan Agung turun gunung untuk membongkar kasus ini supaya ini bisa sampai ya dengan jelas dan bisa dibuka secara terang benerang. Nah, jadi teman-teman, dalam hal ini bahwa memang kita melihat selama ini problem terkait dengan kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo ini masih terus bergulir di tengah-tengah masyarakat. Pada dasarnya ijazah itu ya sepertinya misterius, ya kata dari para tersangka, teman-teman, karena mereka menilai bahwa dari awal sampai detik ini pun ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo itu tidak pernah ditunjukkan, tidak pernah diperlihatkan, sehingga banyak sekali kita melihat di media sosial spekulasi, asumsi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat akibat ijazah tersebut tidak pernah ditunjukkan. Nah, jadi teman-teman, apakah dengan adanya Kejaksaan Agung yang menangani kasus ini nantinya, apakah ini bisa sampai ke pengadilan dengan dihadirkan seorang tersangka, begitu juga dengan sebagai pelapor yaitu Pak Joko Widodo, untuk membuktikan dan untuk memberhentikan hal ini supaya kegaduhan yang terjadi di tengah-tengah publik saat ini ya bisa segera clear, ya kalau ijazahnya itu sudah ditunjukkan. Nah, hal ini teman-teman banyak yang menyatakan, ya banyak yang sependapat kalau ijazah itu ya sebagai objek perkara. Artinya bahwa sebagai objek perkara itu tidak mau ya tidak bisa tidak, memang harus nantinya ditunjukkan atau diperlihatkan ya supaya ini bisa jelas terang benerang. Karena pada dasarnya kalau misalnya ijazah itu sepertinya misterius, ya kita melihat dari gelar perkara itu sepertinya sepertinya barang antik, teman-teman, ya bahkan tidak boleh diraba, tidak boleh disentuh, ya. Ini sesuatu hal yang jauh berbeda dengan ijazah lain yang begitu gampangnya untuk diperlihatkan. Nah, sehingga banyak bermunculan spekulasi bahwa ya seolah-olah di ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo itu ada sesuatu hal yang janggal begitu, ya bahkan kenapa sampai itu tidak bisa dilihat, tidak bisa ditujukan, teman-teman. Apakah memang itu ada sesuatu yang aneh di situ sehingga membuat para tersangka ini terbatas ya untuk aksesnya melihat ijazah dari mantan Presiden Joko Widodo tersebut. Nah, teman-teman, dalam hal ini bahwa seperti yang disampaikan oleh netizen bahwa pemimpin di Indonesia ini sama semua, termod. Bahkan Jokowi ya sepertinya kelihatan menipunya, manusia ini harus datang dan paksa oleh masyarakat. Ya, itulah yang ditanggapi oleh para netizen, teman-teman. Ya, kemudian bahwa memiliki ijazah yang diakui Jokowi, ijazah milik Hari Mulyono dan Hari Mulyono. Nah, jadi kalau kita melihat bahwa banyak sekali dugaan begitu ya, dugaan netizen terhadap ijazah yang digunakan oleh mantan Presiden Joko Widodo itu, bahwa seperti yang dikomentari oleh Leanga ini 7647 menyatakan bahwa ternyata ijazah yang digunakan oleh mantan Presiden Joko Widodo itu adalah ijazah Hari Mulyono. Jadi artinya bahwa kalau ijazah dari Hari Mulyono yang digunakan oleh Presiden, tentu ini dugaan netizen ini tidak bisa dibantahkan kalau misalnya yang aslinya tidak ditujukan. Ya, baru ini bisa terjawab semua kalau ya yang asli ditunjukkan, dan sehingga tidak menimbulkan lagi asumsi publik
iya, yang menyatakan bahwa yang ijazah yang digunakan oleh Pak Jokowi adalah ijazah Hari Mulyono. Karena Hari Mulyono ini kalau nggak salah ceritanya adalah adik ipar ya, atau kakak ipar dari seorang mantan presiden kita, yaitu Joko Widodo. Nah, jadi mungkin teman-teman bisa mencari kebenaran terkait dengan Hari Mulyono ini nantinya. Ya, sebenarnya siapa sebenarnya Hari Mulyono? Lah, dari dulu ya, sejak dari dulu ya sudah ceto celo welo welo. Kalau ijazah Jokowi palsu, selalu penjara Roy Sulu 12 tahun, selalu diulang-ulang. Ngelunjak ngecek kayak asli ijazahnya Jokowi. Hanya Jokowi berlindung di kaki Polda Metro. Nanti kalau Jokowi diterjun baru termul para ngerang nangis. Nah, masih banyak masalah gugatan ya, nanti Jokowi korupsi, KM50 dan lain-lain, dan jahat terasang hidupnya. Oke, langsung tak tutup komentar ini, nggak ada berjiwa, yang nggak ada redaksi yang menyampaikan berita dengan tatapan kosong, nggak punya audiensi sebel. Ya, jadi dalam hal ini bahwa memang kalau memang itu benar semua asli, ya diminta kepada Pak Jokowi juga menunjukkan. Ya, bahkan seorang seperti mantan wakil presiden pun, yaitu Susno Duwaji, teman-teman, dalam hal ini menyarankan juga Pak Jokowi untuk memperlihatkan ijazahnya tersebut, ya, menyarankan supaya kegaduhan ini segera berakhir, ya. Bahkan bukan hanya mantan wakil presiden juga yang menyarankan, bahkan berbagai pihak supaya berupa perdebatan ini segera berhenti kalau ijazah itu ditunjukkan. Nah, itu saja teman-teman. Bagaimana pendapat Anda? Sampai ketemu di video berikutnya.